Enggak pertanyaannya, Bu. Belum. Kamel nggak Padahal Bu ya? dua-duanya belum nikah tapi mintanya itu ya kontennya berat Iya, ya Kak, enggak. enggak ya? Ini Ini enggak, gimana sih? bukan dua-duanya, tiga-tiganya. Oh iya ya, tiga-tiganya oke siap. Baiklah. Gitu. Berarti kita ada teman ya, berarti ya. Untung aja. Ada. Bikin Untungan paguyuban, temennya. Paguyuban apa ini? paguyuban, paguyuban single stok lama. Pakai stok yang Udah ada ya. muda-mudi stok lama. Sama. Tapi Kak Kris, pernah ini nggak pernah ngadepin anggapan orang-orang soal perjanjian pranikah, atau mungkin dari kerabat atau dari orang tua, mungkin saudara ngomong, kamu kok jadi pengacara perjanjian pranikah sih, emang kamu mau doain orang cerai ya? Pernah nggak Kak kayak gitu? Enggak sih, kalau yang tentang pranikahnya ya. Aku tuh justru sering sering bukan dihujat juga, kayak dicibir kalau ngurusin cerai. Belum nikah ngurusin cerai kayak gitu-gitu. Sebentar. Kalau perjanjian pranikahnya sih enggak. Karena itu juga enggak ada konflik kan istilahnya. Gitu. Maksudnya ngurusin cerai itu kayak gimana Kak? Orangnya belum cerai tapi ngurusin cerai atau gimana? Iya, ya orangnya mau mengajukan perceraian gitulah. Gitu. Ya kalau syarat, ya itu dia syarat dari apa namanya, syarat putusnya orang bisa diputuskan bercerai itu juga salah satunya kan, misalnya orangnya boros, orangnya suka judi apa segala macem, terus mendapatkan apa namanya hukuman pidana. Kayak gitu. Itu juga sebenarnya bisa dicantumkan juga dalam perjanjian pranikah gitu. Kalau misalnya mereka pasangan melakukan hal-hal yang kita tidak suka, kita bisa memutuskan pernikahan. Oh iya. Gitu. Sebenarnya menarik sih masalahnya dalam ya gini, kalau hukum keluarga hitungannya kan perjanjian pranikah kayak perceraian kayak warisan apa segala macam itu kan masuknya ke hukum keluarga ya. Sebenarnya kalau dari aturan hukumnya itu nggak terlalu susah, nggak terlalu ribet. Yang ribet itu di dramanya. Dramanya ya. Dramanya. Jadi drama kita membuatnya. Drama iya membuat. drama konflik. Jadi di sini kita sebagai pengacara itu lebih harus punya skill sebagai psikolog juga. Karena yang namanya klien itu sering curhat panjang lebar gitu kan. Ada kalau dengerin juga ya. Udah punya perjanjian pranikah, enak, nggak pakai drama-drama, pokoknya langsung eksekusi gini jelas gitu kan. Gitu. Tapi kalau yang belum punya gimana, cerita dirunut dulu gitu ya kan, berarti harus dengerin dulu gimana ceritanya dia gitu. Iya, kronologis harus kronologisnya ya. Oke. Tapi emang gini Kak, maksudnya sebagai kakak sebagai pengacara, ketika ada pernikahan yang ya istilahnya di ujung tanduk gitulah, terus langsung disodorin, ini loh perjanjianmu kayak gini ternyata pasanganmu tidak melakukan, ya udah cerai aja gitu. Enggak, ya itu sebenarnya tergantung sama pengacaranya sih. Kita kan apa ya? Kalau aku pribadi, karena aku sebenarnya nggak suka konflik, aku pasti menyarankan untuk kekeluargaan dulu, mediasi dulu, dibicarakan dulu secara enak-enakan lah gitu. Karena ya itu, kalau aku sendiri punya keyakinan pernikahan itu harusnya sekali seumur hidup gitu. Jadi kalau ada orang yang mulai konsultasi masalah pernikahan, pasti aku tanya, ini permasalahannya prinsip enggak gitu. Ini masalahnya masih bisa dibicarakan lagi enggak? Terus kita juga lihat ada anak-anak juga enggak yang menjadi korban dari mereka gitu. Itu sih, karena emang ya terkait ya, mulai dari perjanjian pranikah, kehidupan pernikahan sampai perceraian itu kan
ya resiko dalam berkeluarga. Iya, iya. Iya, betul. Gitu. Oke. Ya, jadi Kak, apa namanya? Pernah pernah nanganin klien yang sedang berdrama itu pernah paling lama berapa lama, Kak? Mungkin 3 tahun. 3 tahun itu drama itu. Lama banget. Iya 3 tahun. Orang ini pengadilan tingkat satunya aja habis berapa bulan kemarin itu. Terus lawannya yang nggak terima naik banding, nggak terima lagi naik kasasi, Naik lagi. Aduh, Naik ribet lagi, ya. naik lagi. naik lagi, ngalang-ngalain kasus korupsi udah cerai terlama. Tapi kayak gitu tuh kalau ya ini kayak ya ini pertanyaan orang awam juga nih. Jadi kalau misalkan kayak gitu tuh berarti kakak di ada apa ya diadu gitu dengan pengacara ininya pengacara Pengacara orang lain pasangannya gitu. ya. Misalkan nih misalkan ini contohnya langsung aku aja lah yang nggak usah Kamel lagi gitu. Tumben. Tumben baik. Tumben baik. Jadi misalkan nih aku pakai Kak Kris, terus pasanganku pakai pengacara lain untuk menggugat ini nih, menggugat perjanjiannya ini. Aku pengen menang gitu. Itu bisa kayak gitu, Kak ya. Padahal kami bikinnya di Kak Kris gitu. Bisa, bisa, bisa. Maksudnya ini kan mungkin perjanjian pranikahnya bikinnya di aku gitu. Nanti Tapi bilangnya setelah cerai, itu bebas sih, karena bikin perjanjian pranikah itu kan lepas langsung. Mau sebenarnya bukan di pengacara bikinnya, mungkin pengacara bisa bikin bantu draft-draftnya, tapi yang mengesahkan tetap notaris gitu. Nah, nanti mau di notaris manapun, misalnya nanti ada konflik mau pakai pengacara siapa aja bisa. Gitu. Dan kalau misalnya ngadu sama pengacara lain, ya emang kerjaan kita ini diadu. iya ya, diadu. Iya, Serviskan. iya. Gitu. Tapi kita kalau misalnya bicara agama, secara agama itu maksudnya perjanjian pranikah ini kan kalau misalnya mungkin ya secara di Muslim itu mungkin ada halalnya atau bagaimana. Itu gimana kaitannya dengan agama, Kak? Ada nggak secara agama? Kaitan sama agama nggak ada ya. Soalnya kan kita ini nggak cuma tunduk pada hukum perdata. Kalau orang Islam juga tunduk di dalam hukum kompilasi hukum Islam ya. Di KHI itu juga nggak ada yang mengatur spesifik kalau itu dilarang. Dan itu bentuknya kontrak kan, perjanjian kerjasama itu kan kontrak yang dibuat dari dua pihak yang akan menikah. Asalkan klausul, asalkan isi dari perjanjian itu tidak melanggar undang-undang, nggak masalah. Oh, ada masalah ya. Nggak melanggar undang-undang tuh misalnya kayak narkoba gitu kan, misalnya dia bilang harus setiap anniversary kasih party sabun apa gimana, gitu nggak boleh. Gitu, karena hal-hal yang dijanjikan bukan hal yang diperbolehkan gitu. Itu tadi kan jatuhnya kayak kalau misalkan poin perjanjiannya itu ada yang tidak relevan, berarti kan bisa pengacaranya bisa nolak, nggak bisa nih perjanjiannya kayak gini, bisa kan kayak gitu Kak? Bisa. Nah makanya itu perlunya ada konsultasi sama yang ahli kan seperti itu. Oke, Kak. Proses bikin perjanjian pranikah ini berapa lama Kak? Dari aku ke Kak Kris nih, berapa lama sampai ini kelar gitu? Kalau bikinnya tuh cepet sih ya, kayak yang kalau misalnya Angga sama pasangan sudah punya poin-poin yang mau disepakati seperti apa itu enak, jadi kita tinggal kayak nyusun, merapikan dan lain sebagainya, paling sampai disahkan ya itu paling ya waktu semingguan lah paling. Semingguan ya. Oh. 1 minggu. 1 minggu. Oh, minggu. Cepet ya. Oh, cepet ya. Cepet. Ya mungkin itu juga kalau notaris yang nggak banyak daftar antrian ya. Iya. Karena basicnya kan kesepakatan udah jadi tinggal disahkan aja, nggak lama sih harusnya.
Gitu. Terus kalau masalah biaya Kak, kira-kira range-nya berapa kalau misalnya sampai beres, sampai selesai? Kalau Untuk range. kita ini profesi ya. Kalau profesi itu lebih ke tergantung orangnya masing-masing. Tapi setahu aku kalau bikin penelitian itu aja paling 2 sampai 3 juta lah. 2 sampai 3 juta ya range-nya. Oh. Rata-rata ya, itu tergantung orangnya. Tergantung di mana. Tergantung di mana. Bisa beda-beda ya tiap notaris, tiap pengacara. Iya, karena nggak ada peraturan tertulis harus Khusus berapa. ya. Gitu. Terus kalau misalnya kita mau buat itu sesuai dengan domisili nggak Kak? Misalnya aku domisili di Bali, berarti aku harus dengan notaris yang di Bali atau dengan pengacara yang di Bali atau bisa di mana aja? Lebih baik Sesuai gitu. dengan, lebih baik di Bali. Gitu. Di domisili. Sesuai. Apalagi di domisili. Kalau memang ada terkait sama mungkin mencantumkan objek seperti tanah atau rumah, ada sertifikat yang di domisili situ kan sekalian bisa dicek di notaris setempat gitu. Oke. Lebih enaknya begitu. Kak, itu biasanya kok Oke Kak Angga. Sorry, nggak apa, lanjut Mel. Kak, kalau misalnya kita kan itu kan nanti kan tertulis secara aset-aset kita segala macam ya Kak ya. Nah itu tuh ini nggak sih Kak, akan dilihat nggak sih, maksudnya di review nggak sih sama ada tim di lapangan gitu, maksudnya benar nggak ini punya rumah sekian ini dengan aset ini gitu yang dicantumkan sesuai dengan yang ditulis itu. Kalau kayaknya itu tanggung jawab dari ini ya, pasangan juga ya. Misalnya Kamel mau mencantumkan rumah yang ada di Ubud gitu misalnya, terus pasangan ternyata nggak percaya sama Kamel, dia mau ngecek, ngecek kayak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata atas rumah di Ubud itu Kamel bohong, nanti ketika proses pembagian atau ya apapun lah itu nanti risiko hukum di depannya itu tanggung jawabnya Kamel sendiri. Oh gitu. Tapi dari tim hukumnya nggak ada yang nge-review gitu ya? Maksudnya ngelihat di lapangan gitu ya? Itu hanya kesepakatan kita berdua pasangan? Enggak sih, kayak itu tanggung pribadi aja. Tanggung jawab. Oke. Karena sistem kayaknya kalau lebih ke pertanahan mungkin bisa sekalian ngecek ke notarisnya ya, karena yang punya link kan notaris PPAT. Iya. Gitu. Mungkin benar atas nama siapa gitu, bisa dicekin sekali. Tapi kan jadinya kayak ini ada mosi nggak percaya sama pasangan juga gitu kalau sampai gitu. Sampai gitu iya. Kak, sorry, ada penonton yang bilang katanya suaranya narasumbernya nggak masuk ya? Nggak keluar di penonton. Udah, itu tadi sih. Tadi udah. Aku juga baru nggak, ternyata aku kecilin pas di awal. Udah kok. Tadi ya ini paling menyapa dulu ya, ada kalau teman-teman ada yang baru join, selamat datang. Terima kasih udah join. Tadi ada Albert Wiono, ya. Terima kasih sudah remind tadi. Terus ada Meta. Ada Meta. Meta ini temennya Kamel nih. Di Sidoarjo. Iya. Terima kasih. Metia, iya. Halo. Ditonton. Ini warga Sidoarjo itu. Walah. Tim warga Sidoarjo. Metia ini banyak bantu aku loh. Satu tim ya Kak ya. Iya. Ternyata orang alumni dari SMA Katolik Untung Suropati ini banyak pengacara ya sepertinya. Banyak sih enggak ya, tapi kebetulan betul. Kebetulan Metia juga orang hukum, anak hukum. Iya. Oke. Macam sih kemarin alumni itu. Gimana Kak? Sorry. Alumni kita macam-macam ininya. Profesinya sekarang. Urusannya ya, profesinya macam-macam ya. Iya, jalan hidupnya berbeda-beda ya Kak. dramatis. Kamel ini
Apa Benar-benar. jalan hidup Kenapa lagi? Aku lagi. Kenapa sih Kak? Aku dihadirkan di sini cuman sebagai apa sih Kak sebenarnya Kak? Jadi Roasting doang nih. Kamel tuh nanti Bahan mau bulian doang ya. Kamel tuh nanti mau jadi gubernurnya Bali sih ntar. Loh. wow, asik. Udah cek Angga nih. Ya Kak, oke. Astaga. Kembali ke yang perjanjian pranikah ini. Oke. Jadi apakah aku nggak tahu nih ya. Ini kan karena aku juga baru pertama kali dengar istilah perjanjian pranikah ini. Perjanjian pranikah ini apakah emang sedang apa ya? Maksudnya gini, generasi milenial sekarang tuh lebih aware dengan perjanjian pranikah ini, ataukah emang orang tua dulu itu emang sudah lebih aware, karena kayak orang tua aku kayaknya nggak bikin deh kayak gitu. Apakah Itu pasangan-pasangan milenial yang jauh lebih banyak ngebikin perjanjian pranikah Ya, ketimbang orang tua kita dulu? pasangan-pasangan yang modern yang sekarang ini ya maksudnya ya. Iya, kayaknya orang sekarang kayak nggak percayaan gitu. Karena sekarang lebih materialistis ya. Kalau orang dulu ya udah jalanin Kayaknya gitu orang tua ya. aku Kalau dulu sekarang tuh percaya lebih aja kayak gitu. ya harta ya mungkin karena ini ya perkembangan zaman juga ya. Jadi kan orang sekarang lebih gampang memperoleh informasi gitu. Mungkin karena banyak yang melakukan, terus banyak artikel-artikel juga di situ. Mereka jadi sadar kalau memang ini tuh penting penting. gitu. Terus ya memang nggak bisa dipungkiri juga sih, angka perceraian makin kesini tuh makin gila-gilaan banget loh. Oh, makin tinggi bahkan ya, Kak. Makin tinggi ya. Gara-gara COVID ini PPKM, wow ngeri men. Oh iya, Kak. Makin Malah parah. ngefek ya Kak ya? Ngefek ke angka perceraian Itu juga di ya. Sidoarjo atau Jawa Timur atau Surabaya? Yang aku tahu jelas itu Surabaya Sidoarjo sih. Jawa Timur lah. Oh, man. Angkanya naik karena mungkin jadi pasti karena faktor keuangan ya. Itu ngaruh. Ekonomi ya Kak ya. Gitu. Faktor ekonomi. Itulah ya mungkin karena memang anak-anak zaman sekarang kan informasi gampang kan ya. Kalau dulu kan kita harus beli buku dulu kalau mau cari informasi. Sekarang tinggal klik-klik aja dapat. Udah Jadi dapet ya, informasinya. terus juga anak muda zaman sekarang banyak yang berbisnis sendiri kayak gitu. Jadi emang lebih sadar lah. Berarti Mindsetnya juga lebih open minded. berarti kebanyakan klien Kak Kris sendiri itu kliennya lebih banyak pasangan pebisnis ataukah emang pasangan yang suaminya bekerja, istrinya di rumah? Kebanyakan dua-duanya itu bekerja. Zaman sekarang kayaknya harus gitu ya. Kebutuhan gede banget soal. Iya. Rata-rata capai. keduanya bekerja ya. Jadi dua-duanya punya penghasilan, punya harta bawaan sendiri-sendiri sebelum nikah Betul. gitu ya. Jadi Betul. ya jadi setelah butuh untuk mengurus venue. Kak, kalau ngomong harta bawaan ini, apakah berlaku juga pemberian orang tua? Misalkan aku nih, Warisan ya. iya, kayak warisan, terus ya warisan sih mungkin ya yang paling kelihatan ya. Apa itu berlaku juga, Kak? Atau yang emang dia hasilkan sendiri, beli sendiri, beli mobil sendiri, beli rumah sendiri gitu? Kalau pada pokoknya sih harta bawaan itu harta yang kita punya sebelum masuk ke pernikahan itu. Apapun sumbernya. Oh, apapun sumbernya. Oke. Kalau misalnya waris itu masuknya harta bersama kalau masuknya setelah pernikahan. Enggak, tapi kalau misalkan aku dapat warisan nih dari orang tua, terus pasanganku nggak ada warisan, berarti harta warisan dari orang tuaku nih itu apakah masuk jadi harta bawaanku? Terus nanti aku harus bersama klaim itu di perjanjian pranikah. Dapat warisannya setelah nikah apa sebelum nikah? Sebelum.
oh sebelum nikah itu masuknya jadi harta bawaan dia, jadi harta pribadi dia gitu. Nah nanti kalau ya mungkin itu salah satu juga ya, kayak nanti misalnya Kamel mau nikah gitu, terus Kamel pasti ada aset yang diturunkan dari orang tua ke Kamel, itu juga bisa dimasukkan di perjanjian Itu ya. gitu. Kalau itu akan jadi milik Kamel Pribadi. Jadi tidak harus dibagi bersama gitu loh maksudnya kasalnya. Iya. Jadi sendiri-sendiri gitu. Aku ada contoh sih sebenarnya baru tahun kemarin. Boleh. Terus boleh di-share tuh Kak. Contohnya gimana Kak tuh Kak? Tahun kemarin aku ngurus cerai. Jadi yang laki ini pengusaha gede banget. Haji Rabi setiap bulan tuh dia kasih nafkah buat anak aja 50 juta. Belum uang belanja dan lain-lain. Oh itu ngeri sih. Terus yang terus yang ini istrinya cuma ibu rumah tangga biasa. Terus yang laki ini ngajukan cerai karena ternyata yang istrinya ini punya laki lain gitu. Dan pakai nafkah itu untuk menghidupi laki-laki lain. Oh, kurang ajar juga ya. Kandongnya gitu ya. Iya. Oke, siap. Kalau misalnya dia sebelumnya punya perjanjian pranikah yang menyebutkan, kan dia punya perusahaan nih, yang nyebutin kalau aset-aset perusahaan dia, saham-saham perusahaan dia itu punya dia sendiri, itu sudah tercantum dalam perjanjian pranikah sebelumnya, itu ketika terjadi perpisahan nggak akan ribet kayak kemarin aku ngurus gitu loh. Kemarin itu si istrinya benar-benar ngitung banget karena berkas juga dia tahu sih. Dia benar-benar ngitung aset sebanyak apa yang dihasilkan dari perusahaan suaminya kemarin dari tanggal dia menikah sampai dia cerai. Wow. Termasuk harta dari perusahaan. Karena anggapannya harta yang dari perusahaan itu termasuk harta bersama mereka. Karena ini bentuknya CV. Jadi harta itu bercampur ke harta perusahaan juga. Kalau berbentuk PT kan ada harta PT terpisah dari pribadi. Nah, ini kebetulan juga CV. Jadi benar-benar ngitung satu-satu banget. Untung banyak itu si ibu. Padahal si ibu yang nakal ya dalam tanda kutip ya. Iya. Si ibu yang main up ya. Tapi untung ya. Tapi ya emang nggak ada sih ceritanya orang menikah dengan berencana untuk cerai kan. Iya betul. Tapi kan untuk mempersiapkan tuh kan nggak ada salahnya ya Kak, daripada nanti misalnya terjadi amit-amit gitu kan. Ya mungkin kalau kita merasa kita harus aku tuh pingin biar aku secure gitu. Aku pengen bikin perjanjian pranikah tapi nggak mau bikin tersinggung pasangan aku. Ya mungkin bisa disampaikan juga alasan-alasan yang lain itu tadi sih. Kayak untuk ngatur tanggung jawab ke anak, keuangan, pendidikan, hak dan kewajiban lain-lainnya. Terus tentang utang piutang perusahaan atau utang piutang pribadi pun juga bisa gitu. Gitu. Jadi jangan takutlah buat bikin perjanjian pranikah ini. Gitu. Karena lebih baik menanggulangi daripada nanti mengobati. Jadi Kamel takut. Cari duit susah. Planningnya sih gitu. Cuman ya doakan saja ya. Asik doa. Bikin lah, terutama buat perempuan. Aku sih rencananya bikin. Nanti kalau misalnya udah mau dekat-dekat pernikahan. Asik. Tuh kagak pasti deh gitu deh. Tuh apa? Jadi siapa duluan nih? Kakak duluan lah. Ya, Kak Kris duluan. Baru Kakak duluan, Kak Angga baru aku yang terakhir kan. Urut lah. Aku masih nah, kalau kakak mau duluan bisa kali pelangkah gitu. Boleh loh.
melangkahi 2 gitu ya, kakak kelas aku. Tapi Oke Kak lah. Kris, tapi ini mungkin pertanyaan bodoh ya. Hmm. Kak Kris sendiri berarti Jadi bisa, jangan ya berarti. berarti Kak Kris bisa bikin sendiri perjanjian pranikah itu. Bikinnya bisa, tapi tetap harus disahkan di notaris. Notarisnya Dan tuh artinya di luar dari Kak Kris ya. iya, kan profesi hukum kan ada banyak tuh. Jadi pengacara punya tugas sendiri, notaris punya tugas sendiri. Nah, kebetulan di kantor aku sendiri pun itu ada pengacara, ada notaris juga. Ada kurator juga yang ngurusin kalau perusahaan pilot. Ada juga yang khusus ya punya kekhususan masing-masing lah. Gitu. Tapi kalau notaris sendiri, yang profesi notaris sendiri bisa bikin sendiri, Bisa dilegalin sendiri. bikin sendiri. Iya. Oh, iya. Kayaknya nggak ada aturan ini ya. Nggak ada aturan melarang ya. Tapi mungkin bisa lebih netral kalau dia buat di temennya sendiri yang lain. Dibikinin temennya ya, nggak dia sendiri gitu ya. Kayaknya nggak ada dokter yang bisa ngobatin dirinya sendiri deh. Tetap butuh yang lain. Iya, analoginya sih kayak gitu sih benar. Iya. Iya. Karena pengacara sendiri kalau ada masalah tetap butuh pengacara lain karena kita nggak mungkin bisa mikir secara objektif kalau kita objektif ya. Iya. Betul. Oke. Kak Angga ada lagi pertanyaan lagi ya? Iya berat sih. Ya. Udah kepikiran udah kayak. Iya terus kalau terus nggak tahu ya, kalau aku sih pribadi ya kan ini insight yang baru ya, ngomongin perjanjian pranikah gitu. Tapi kalau Kak Angga sendiri ini nggak sih berencana nggak sih kira-kira nanti kalau misalnya udah mau menikah gitu, kira-kira Kak Angga berencana nggak personally? Sepertinya sih bikin karena ini aku nggak tahu ya aku salah apa gimana gitu, karena aku pernah tuh punya pengalaman udah jadi mantan sih, jadi dia itu agak bahaya gitu Kak. Pernah ceritanya itu dia tuh suka pinjam online, terus ternyata nggak ngomong pakai dataku, pinjam online itu aku ditagih sama debt collector lah. Aku kan kaget, aku ditagih, aku nggak pernah pinjam gitu kan. Nah pinjamnya lumayan sampai 5 jutaan. Nah ini kan terus aku mikir, iya tuh sering. Nah terus aku mikir ini nanti kalau misalkan nikah, ntar aku punya rumah, sertifikat rumahku digadein. Jujur? Iya sampai segitunya gitu. Nah berarti mungkin serem ya. Iya. Ketakutan itu. Ya benar juga. Tapi emang kan lebih secure sih Kak. Kan sekarang kan bikin rumah sendiri tuh. Jadi mungkin bisa dibuat ini kali ya, isinya setiap hutang yang tidak diketahui oleh pasangan menjadi tanggung jawab. Oh ya udah, tanggung jawab sendiri pribadi ya. Iya. Tapi jadi kakak nggak terseret. Iya. Jadi kan kalau misalkan ntar udah nikah nih, ya bahaya juga sih, terus tiba-tiba dapat kelimpahan utangnya pasangan. Loh kan kamu udah jadi suaminya ini, jadi istrinya ini, ya kamu tuh ikut nanggung, padahal nggak ada perjanjian sama sekali kalau ikut nanggung kayak gitu. Iya benar. Yang ngutang siapa yang bayar siapa. Nah itu kan ngeri banget. Tapi emang bahas hukum ini menarik kok, nggak ada ujungnya. Nggak ada habis ya, benar. Sama orang tuh. Panjang ya. Emang soalnya manusia tuh ribet. Benar. Manusia tuh ribet. Apalagi kalau udah diurusin sama uang ya kan. Apalagi kalau udah verisin sama uang. Benar. Ribet jadi. Harta tuh. Tapi dari tadi ada curcol dikit ya. Iya. Banyak sih Kak. Gak dikit. Tapi itu jadi ketakutanku sih. Karena pernah punya pengalaman mantan yang kayak gitu. Jadi ada ketakutan. Cuman aku nggak tahu apakah aku salah. Aku membuat perjanjian pranikah ini atas dasar takut gitu loh. Mungkin bukan takut ya, waspada kita. Karena pengalaman itu kan guru terbaik. Mahal loh
pengalaman itu. Iya. Ngabisin Benar. waktu, ngabisin biaya, ngabisin Isi perasaan. tenaga, Betul. makan perasaan ada. Iya. Tuh kan Jadi curcol lagi. dia curcol lagi. Aku tuh sempat bilang sih ke temanku, mungkin karena banyak nanganin kasus orang juga, aku tuh juga jadi apa namanya skeptis, jadi sering negative thinking juga gitu. Oh iya iya iya. Tapi dia bilang, temanku ini psikolog sih, dia bilang kalau jangan anggap itu negative thinking atau apa pikiran-pikiran yang menurutmu nggak bermanfaat, justru itu bagus karena kamu jadi waspada kayak gitu. Ngefek ya kak, maksudnya ke psikis kakak gitu, kayak misalnya kan gini, sorry ya kak, maksudnya kakak kan belum menikah nih, tapi ngurusin perceraian orang, ada nggak sih kak ketakutan sendiri, kayak khawatir, aduh kayak gini ya ternyata pernikahan itu ya ada juga ujungnya cerai, habis itu nanti ada ketakutan sendiri yang kakak iya gitu loh, kayak apa sih, kayak kasarnya gini, apa sih pernikahan ini juga ujungnya ada yang drama, urusan harta aja ribet gitu, urusan ini ribet, urusan itu ribet, kayak gitu jadi kak, pasti kan ada yang secara psikis ya kayak ngefeknya. Ya, Ada gitu kan. menurutku kalau aku nggak ada pikiran gitu aku udah nikah sekarang. Waduh. Oh gitu ya kak ya. Oh iya, jadi kayak apa ya? Ternyata kompleks gitu loh. Dan Ya. masalah-masalah yang ada dalam pernikahan itu kita nggak bisa prediksi itu gitu loh. Betul. Mungkin kalau orang bilang, oh ini apa? Yang penting lakinya mapan, nanti hidupmu enak gitu. Atau misalnya, oh yang penting apa bisa saling ngerti, udah tahu aslinya dari awal, atau pacaran dulu yang lama biar nanti bisa saling ngerti. Itu bullshit. Itu belum tentu juga kan kak, karena selama perjalanan itu kita menemukan apa juga kita nggak bisa prediksi ya kan? Selama bisa. kita berjalan pernikahan itu tadi kan. Iya. Sampai aku tuh punya ini sih, punya pemikiranku sendiri ya, pemikiran bodoh sendiri. Iya. Menikah itu cuma untuk orang yang bosan hidup tenang. Ya, Gitu. kakak, aduh, jadi gak enak. Sama jadi. Kagak langsung cancel belum? Cancel nikah loh. Ayo. Bosen sama kesibukan harian atau mungkin butuh tantangan baru, menikahlah. Silahkan. Nikah. Silakan monggo. Tapi kak justru banyak orang tuh menganggap pernikahan itu sebagai jalan keluar dari masalah hidup loh. Nah itu pemikiran orang zaman dulu kayaknya ya. Zaman dulu ya. Ya di mana memang yang nyebutin kayak kodrat perempuan di rumah, kodrat laki-laki itu. Ya, gitu. Iya, maksudnya sekarang kan nggak bisa. Susah, apalagi perempuan-perempuan zaman sekarang ini kan pada udah mulai punya power lah ya, udah mulai powernya ya. Berasa kayak nggak butuh laki aja gitu kan. Iya. Padahal kalau lagi capek juga pengen dipeluk padahal. Paling kenceng banget ya. Pengen ada yang puk-puk kan tetap gitu sebenarnya. Iya tetap ya. Iya sih. Iya. Manjain ya guys. Cuma ya itulah. Tapi, beda zaman ini loh sudah. Tapi banyak juga loh kak perempuan-perempuan yang kayak udahlah aku capek nikah lah, aku nikah aja biar ada yang ngurusin hidup gitu kan, biar ada yang ngasih makan, biar ada yang sih kak. Ya tapi begitu selesai akad, selesai resepsi, blow ketahuan deh. Anda kena prank. Aduh, beneran. Nikah itu cuma buat orang yang sudah benar-benar dewasa dan matang. Bener. Betul. Kadang-kadang bukan cuma masalah materi juga ya, mental pun juga harus siap semuanya ya. Semuanya harus siap. Karena menurutku memang yang namanya kayak pendidikan pranikah, apa sih itu namanya, itu penting. Penting ya. Ada itu aja sering lewat gitu kan. Iya. Tetap aja lolos. Iya. Susah. Pokoknya semua itu nggak bisa diprediksi deh dalam pernikahan. Nggak bisa diprediksi. Sama ini ya harus mandiri, jangan sampai masih ada campur tangan orang tua. Tuh repot. Oh tapi pernah ada kaitannya dengan pembuatan perjanjian pranikah ini. Ada orang tua salah satu pasangan itu
ikut campur. Pernah nggak Kak punya pengalaman kayak gitu? Pernah ada yang ikut mengarahkan sih, tapi tetap ketika orang tuanya sudah, aku tetap ada ngobrol sendiri sama prinsipalnya. Aku bilang, menurutmu gimana gitu? Terlepas dari itu Dari orang ibumu, tua. terlepas dari itu calon mertuamu, kamu setuju nggak atas isi yang seperti ini? Gitu. Kalau mereka nggak ada masalah ya tetap jangan. Kalau enggak ya aku arahkan lagi kalau ini tuh bakal jadi tanggung jawab kalian berdua bukan orang tua. Oh, I see. Iya. Pernah nggak sih Kak ada drama yang sampai bertengkar gitu di depan kakak gitu, kayak misalnya sampai drama yang bener-bener gitu adu mulut atau gimana gitu Kak? Pas lagi bikin ya? Pas proses. Kalau proses bikinnya enggak sih, karena jatuhnya orang kalau mau nikah kan happy ya, jadi nggak ada karena iyain aja karena happy gitu. Awal-awal iya nggak apa-apa sayang, iya oke siap iya. Begitu dibaca lagi lah, gini. Yang paling banyak drama itu ya kalau mau cerai itu pernah tuh di Starbucks bukan Starbucks, Excelso-nya Sutos, meja hampir dibalik. Waduh. Astaga. Mauku itu meeting lah di luar yang tempat netral, bukan di kantor aku, bukan di rumah dia, bukan di rumah lawan gitu kan. Cari yang public. Banyak orang biar bisa santai, nggak teriak-teriak. Nggak, meja kacanya Excelso dibalik. Aduh. Astaga, aduh. Waduh. Itulah drama-drama. Ya mungkin kalau nggak pernah ngeliat hal kayak gitu, jadi kayak menganggap enteng. Nikah itu gampang lah, cuma gitu aja kok. Orang lain bisa, masa kita nggak bisa? Tapi kan pernikahan orang lain pun kita juga nggak tahu kan jeroannya kayak apa. Betul, iya benar. Iya, yang dilihat ya cuman resepsinya aja. Wah, resepsinya. Setelah itu ya udah. Iya. Tapi yang namanya pernikahan semua ya. Banyak iya. Resepsi itu. Itu aja masih disindir kalau makanannya nggak enak resepsi. Iya benar. Kalau kata orang Jawa dirasani ya Kak. Iya dirasani ya. Padahal bongoe piro. Padahal bongoe. Ya Kak, ini ada Meta nih nanya. Jadi perjanjian pranikah emang boleh nggak dibuat setelah menikah? Terus apakah ada konsekuensi hukumnya kalau dibuat setelah menikah? Ujian skripsi, Matt. Kalau perjanjian pranikah yang dibuat setelah menikah itu tadi istilahnya apa sih? Aku lupa. Itu memang ada di. Oh bisa. Bisa. Ada keputusan MK yang memperpanjang waktu pembuatan perjanjian pranikah. Tapi kalau menurut aku pribadi itu jatuhnya bukan ke perjanjian pranikah, tapi emang kontrak antar dua individu aja. Mungkin tentang aset-aset pribadi atau apalah. Tapi seharusnya bukan masuk perjanjian pranikah karena dari substansi bahasanya aja udah beda. Beda. Kalau pra itu sebelum ya. Harusnya sebelum. Tapi kalau terus lebih enak sebelum ya Kak ya. Memang lebih enak sebelum, jadi semuanya terlist gitu loh, kayak teratur. Tapi mungkin baru keinget setelah nikah ya, kayak itu tadi. Oh ternyata ini loh aku punya. Gitu kan. Itu bisa dibuat kontrak sendiri. Kalau perbaruan gitu gimana Kak? Jadi kayak kita revisi lagi gitu. Boleh asal ada kesepakatan para pihaknya. Jadi intinya mau pembaruan atau mau dibatalkan atau ada perbaikan itu cuma bisa dilakukan kalau ada kesepakatan dari para pihak. Oh berarti dibatalkan juga bisa ya Kak ya? Benar-benar totally dibatalkan itu bisa. Lagi-lagi itu para pihaknya harus sepakat dua-duanya. Betul. Tapi artinya kayak sesuai pertanyaan si Meta, berarti tidak ada konsekuensi ya kalau itu dibikin setelah menikah? Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau yang namanya kontrak kan pihaknya harus memenuhi gitu. Jadi konsekuensinya apa ya? Konsekuensinya itu para pihak harus memenuhi isi kontraknya yang dibuat baik setelah ataupun sebelum nikah itu tadi.
Pernah gitu. nggak Kak punya pengalaman jadi pasangan ini ngebikin perjanjian gitu ke Kak Kris, terus habis gitu karena kayaknya nggak serak sama poin-poin perjanjiannya, akhirnya mereka pisah, gak jadi menikah. Lagi bikin karena nggak serak terus Astaga. jadi nggak menikah. Nggak ada sih kasus gitu masih, tapi bisa dimungkinkan. Bisa dimungkinkan. Orang udah siap semuanya aja bisa Masa iya. fatal kok. Iya, Iya betul betul bener-bener. betul. Ada Ngeri cerita banget lucu tuh. sih. Temen aku itu kan Iya, dia gitu. kerja di ini desain invitation, desain undangan. Klien dia yang bikin undangan itu ternyata 2 tahun kemudian cerainya di aku. Ya, Cuman 2 tahun. Cuma 2 tahun. 2 tahun. Oh my God. Oh, ngomong-ngomong justru pernikahan yang baru-baru ini umurnya pendek-pendek loh. Iya ya. Mm-mm. Yang ngajukan gugatan baru-baru ini di bawah 25 tahun itu banyak banget. Ya ampun, Tapi nikahnya emang habis ya Kak, 10 juta. di pernikahan zaman milenial sekarang tuh, modern sekarang tuh, kayak orang-orang tuh lebih instan gitu loh. Selalu kayak udah nggak cocok ya udah cerai. Kayak apa-apa kayak ya udah cerai aja gitu. Lebih gampangin ya. Ya Gampangin. lebih gampangin ya sih. Beda sama pasangan-pasangan zaman-zaman dulu ya Kak ya. Kayak zaman dulu tuh lebih awet gitu loh kayaknya. Kok sekarang tuh kayak ya udah gitu. Apalagi Mungkin cewek-cewek yang udah punya power, yang udah kerja, ya udah gue juga gak butuh gitu. Lu iya. cerai aja deh gitu. Gue udah punya bisa menghidupi diri sendiri lah ya. Kayak gitu. Mungkin karena ada pergeseran nilai juga ya. Kalau dulu kan cerai itu dianggap aib. Kalau sekarang itu lebih kayak teman-temanku yang janda juga banyak, teman-teman aku yang duda juga banyak, janda-janda seksi juga banyak gitu kan. Jadi kayak Lala. Oke. ya udah aku cocok, why not? Aku bisa kok hidup sendiri kayak gitu. Ya, Ya lagi-lagi ego ya. Iya. ego bener. Dan emang sih nilai-nilai di masyarakat udah mulai ya udah nggak apa-apa, kayak udah menganggap bahwa perceraian atau janda dan duda itu udah kayak dianggap lebih biasa ya sekarang gitu ya. Itu udah. Kalau dulu kan kayak aib banget memang, bener-bener. Iya bener-bener. Tetangga aja nggak boleh tahu gitu kalau ada cerai. Bener. Jadi pernikahan tuh dipertahankan banget gitu loh. Iya. Iya, kalau sekarang gampang banget kayaknya mau cerai gitu. Mau nikah gampang, mau cerai juga gampang. Ya, itu dia. Karena semua serba gampang sih, jadi ya udah. Serba instan. Gimana iya. contoh artis di TV pada gitu semua? Gitu lah. Gitu. Pergeseran nilai. Benar. Susah. Tapi Ada pertanyaan lagi nggak Kak? Lebih ke dari netizen? Ya mungkin teman-teman kalau misalkan yang nonton pada malam hari ini ada yang mau ditanyakan, monggo bisa, mumpung kita masih ada waktu. Ya nggak tahu nanti secapeknya Kak Kris kali ya bisa menjawab ini semua. Kok Kak Kris on mulu deh tuh, on terus sampai besok mah nggak apa-apa. Gaspol. Iya. Ya, kalau aku sih lebih ke ya tidak ada pertanyaan yang segimana, cuman lebih ke emang sepertinya perlu membuat perjanjian pranikah ini bukan untuk mendoakan jelek, tapi hal-hal buruk. Tapi waspada itu tadi, iya benar. Benar. Betul. Iya. Waspada, nggak ada salahnya juga kok ini. Iya. Ya, dan yang penting dapat. Iya. Enggak, takutnya kan ya aku belum tahu sih. Kan bisa aja ketika nanti aku ngomong ke pasangan, ayo bikin perjanjian pranikah yuk. Apaan sih? Gitu. Cerai ya gitu. Kan sebenarnya enggak juga. Tapi aku nggak tahu nih Kak ya. Misalkan nih ada salah satu pasanganku atau pasangannya Kamel yang nggak setuju dengan membuat perjanjian ini, gimana sih Kak cara ngomonginnya gitu? Maksudnya ini bukan hal yang buruk gitu sebenarnya, tapi bagaimana meyakinkan gitu? Ya itu tadi
Ya kan sempat aku bahas tadi kan, kalau misalnya Amel merasa penting atas eh, pembuatan dari perjanjian pranikah ini, tapi takut menyinggung perasaan pasangan gitu. Mungkin yang lebih bisa ditekankan di situ alasan-alasan yang di luar dari tentang keuangan gitu. Jadi mungkin lebih ke tanggung jawab hak kewajiban suami istri mungkin, terus kayak tentang utang piutang gitu. Mungkin kamu bisa cerita juga kalau aku ini punya bisnis loh gitu. Aku ini juga punya utang dari bisnis aku. Aku nggak mau nanti ke depannya atas bisnis aku ini bisa berpengaruh ke kamu atau ke anak-anak gitu. Bisa disampaikan kayak gitu. Gitu aja. Jadi pengertian gitu ya Kak ya. Apalagi kalau mau nikah kan anget-angetnya sayang-sayangnya bisa lah. Iya, biasanya lagi iya banyak iyanya ya. Iya. Kalian yang gaun yang di sana lebih bagus deh. Lebih mahal dikit tapi kece gitu. Sekalian dirayu buat yang lain-lain. Betul. Gitu. Emang mana ya, masalahnya urusan uang ini riskan sih. Iya. Iya ya. Tapi kalau aku sih paling aku nggak mungkin pertanyaanku lebih ke Kamel sih. Apa nih? Udah gawat deh. Jadi kalau Kamel, kalau misalkan kamu bikin perjanjian, kira-kira apa yang kamu poin-poinnya itu apa aja yang kamu mau state di perjanjian? Yang penting ya, yang penting buat kamu. Yang penting ya. Kalau aku sih pribadi mungkin karena aku punya bisnis ya, punya bisnis juga, jadi pelaku bisnis yang mana memang perjanjian pranikah ini membantu sekali, apalagi untuk yang pelaku bisnis itu tadi, karena itu tadi untuk menanggulangi terjadinya ketika terjadi amit-amit kebangkrutan atau pilot segala macam, partner aku tidak terseret dalam masalah yang aku punya gitu loh. Jadi seperti itu sih. Dan lagi untuk urusan harta warisan ya, mungkin ya harta warisan mungkin dari orang tua itu atau dari mana sumbernya ya, jadi milik, jadi bisa dibagi gitu loh. Jadi nggak setelah sebelum pernikahan itu jadi tertrash kan bahwa ini adalah hartaku, ini hartamu, hartamu. Jadi kayak gitu. Mungkin gitu sih, tapi lebih poin pentingnya itu tadi lebih ke bisnis dan kewarisan ya, dan harta yang memang aku punya sebelum pernikahan itu tadi. Terutama untuk bisnis itu tadi. Emang kebanyakan di situ. Apalagi bisnis ya, pelaku bisnis kan. Iya. Rata-rata, apalagi yang memang punya pemasukan sendiri gitu loh. Betul. Karena biasanya kalau orangnya pengangguran, nggak ada income, malah nggak mau diginiin kan, gitu. Iya. Karena kan apa istilahnya kasarnya apa yang mau dibagi gitu loh, kan nggak perlu ya. Iya. Maksudnya kalau memang tidak perlu ya nggak usah gitu. Iya. Kalau misalnya kebanyakan dua belah pihak punya pemasukan, terutama apalagi kedua belah pihak punya bisnis sendiri-sendiri, itu perlu banget sih. Kayak si artis-artis itu kan, si Glenn Chelsea juga bikin, Raffi Ahmad ya artis-artis lah ya, ternyata mereka bikin perjanjian pranikah. Yang bikin melek memang kebanyakan kasus dari artis-artis sih. Artis ya. Iya betul. Cuman ya itu tadi sih, cari pasangannya emang seprinsip ya, maksudnya itu kan susah ya. Ketika kita punya pandangan, oke, kita akan bikin sebelum pranikah gitu ya. Tapi kan belum tentu pasangan kita mau punya prinsip yang sama gitu. Itu yang bikin susah kan punya. Mungkin itu bisa jadi tes pasangan juga kali ya. Bisa diajak ngobrol, diskusi, tukar pikiran yang enak apa enggak gitu. Karena kan nikah kan seumur hidup gitu kan. Kalau memang pasangan nggak bisa diajak buat diskusi yang nyaman kan, mungkin nggak nyaman juga ya. Mungkin butuh waktu lagi untuk pendekatan atau memang harus cari yang lain. Yang lain.
Iya, 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 benar-benar. Iya, daripada batal di tengah jalan, mending Iya. cancel sekarang. Betul, betul. Bukan putus pertama Iya. kan? Bisa lah, gampang lah itu pengobatannya loh. Oh, emang. Stoknya banyak ya Iya. Mel ya. Gampang lah itu kak loh. Ajarin Metia deh. Kagak jangan buka itu dong. Jangan buka kartu dong. Ah, Metia itu ajarin juga deh Kamel. iya itu aduh agak susah itu kak. Diajarinnya tuh susah tuh. Bandel itu soalnya kak loh. Aduh. Aduh, iya. Oh. Gitu sih. Karena emang kalau aku pribadi sih kak, emang nggak berencana jadi ibu rumah tangga, ya tetap meneruskan bisnis. Makanya itu, ya itu sih tetap mau berpenghasilan ya, gitu. Tetap mau Karena berpenghasilan. Iya, kalau menurutku sendiri juga perempuan yang punya penghasilan itu apa ya? Cara berpikirnya lebih bagus juga. Bahkan untuk terus anak-anak itu juga bisa lebih terbuka lah, nggak kolot. Terus nggak menghabiskan waktu buat gosip sana sini nggak jelas gitu, lebih produktif. Bisa membantu perekonomian rumah juga gitu. Paling nggak kita kan nggak bisa terus menjaga nih pasangan income yang mencukupi terus kan. Mungkin ada suatu kejadian di mana pasangan jatuh atau apa, kita tetap bisa menyelamatkan keuangan anak-anak, tetap nggak kekurangan makan, sekolah, segala macam gitu. Menurutku memang perempuan tuh tetap harus kerja. Tetap harus kerja. Meskipun tanggung jawab utama tetap di suami ya. Iya, betul. Karena kalau laki-laki sudah tidak ada tanggung jawab, maksudnya nggak bisa memenuhi tanggung jawabnya, perempuan pasti merasa lebih tinggi dan itu bahaya juga. Gitu. Nah itu juga kadang jadi ini ya konflik rumah tangga juga ya. Konflik lagi. Emang betul kan? Emang susah, makanya menikah itu cuma lagi yang bosan hidup tenang. Kalau yang hidupnya flat aja ya menikahlah. Menikahlah. Kalau hidupnya flat saja. Butuh challenge baru, menikahlah. Kok gitu ya? Kok nggak enak ya kalau ya? Jadi quotes ya. Jadi quotes. Ketika hidup Anda datar-datar saja, silakan menikahlah. Menikahlah. Adalah solusi. Sebuah solusi hidup. Solusi dari ketenangan hidup Anda. Ya ampun. Iya. Ya. Gitu. Jadi satu insight sih. Nggak tahu kalau Kamel jadi insight nggak Mel nih perbincangan kita nih. Oh insight banget dong. Gimana kayak banget. Insight banget lah. Iya. Ya jadi ini sih jadi pengetahuan yang baru sih buat pengetahuan. Buat teman-teman. Karena kan masih awam ya. Kadang orang-orang kan masih apa sih itu pranikah gitu, apa sih ini ya. Jadi kayak belum banyak tahu lah orang-orang itu ya secara detail juga kan tentang ini gitu. Betul. Jadi ya sesi saat ini sangat-sangat informatif lah. Iya. Senang membantu Anda. Ya untuk pembicaraan kita ya istilahnya masih bisa dipahamin sama kita yang awam lah ya. Kalau misalkan biasanya kan kalau udah berkecimpung beneran pakai bahasa pengacara kan pasti bahasa. Jangan dong. Nanti jadi kuliah. Nah. Iya, jadi kuliah ntar. Iya, ntar aku jadi ambil S2 hukum nih loh. Dan dulu S1-nya hukum kan? Aku pariwisata. Dan aku tidak bisa membayar. Tapi aku belajar hukum pariwisata juga, gitu. Ada hukum juga gitu. Gitu. Pariwisata Bali udah bangkit kah? Gimana kak? Pariwisata Bali udah bangkit. Masih sepi kakak, masih sepi. Internasional juga masih tutup, international airport juga masih tutup. Gitu. Domestik buka sih, cuman ya jarang, masih sepi sih orang di sini. Terus kayak resto, store juga masih tutup. Gitu itu udah orang Surabaya ya.
Ya paling domestik Surabaya itu loh yang masih Iya. datang ke sini pas weekend. Jakarta juga masih. Mm-mm. Iya, hitungannya masih dekat lah ya. Bener, Sekali penerbangan. betul. Sedih aku kemarin itu Ya. ada sidang di Bali kan. Aduh, sepi banget Mm-mm. mau kemana ini gitu. Banget kan, sepi kan. Iya, jadi Aduh. aku berangkat flight pertama, baliknya flight Mm-mm. ambil yang hari itu juga. Karena nggak tahu mau ngapain. Oh, Oh, sedih Gabut banget. banget. Iya, tutup semua soalnya rata-rata kan. Terus kemarin itu jam 8 tempat makan udah tutup. Aduh, nggak PPKM mampu. juga masih. Iya, sedih banget. Tapi masih ya tiba-tiba ada kendala teknis. Sebentar. Ya, oke, sepertinya ada kendala teknis. Aduh, maaf banget. Gak tahu nih tiba-tiba kenapa nge-close. Ya, agak disayangkan sih. Lagi seru-serunya membahas mengenai pernikahan, perjanjian pranikah. Sebentar ya, saya.
Halo, Nge-close kenapa? sendiri loh. Lah aku juga Nge-close kaget. sendiri. Aku juga kaget. Terus, makanya terus aku nggak ngerti gimana cara invite-nya ini lagi. Ini Kak, ini gimana? Ini tinggal Invite-nya tinggal nih. ngeklik aja si Kak Kris juga coba. Oh, I see, oke. Tinggal share Terus linknya. tapi Kok aneh ya? Lagi ngobrol enak-enak ya enggak? Tadi Kak Kris sudah di-invite lagi. coba deh gue invite lagi deh. Ya aduh, mohon maaf banget teman-teman. Eh, mana ya ini? Udah sih, aku udah. Ya udah. Nah ini udah join. Ya. BTW itu backgroundnya lucu banget sih Kak. Apa? Mau konser ya Kak? Mau kons. Konser. Kok nge-close ya? Aku juga kaget. Kaget aku. Loh, kok nge-close? Tuh ini close lagi nih. Enggak lah, Halo, enggak lah. Kak Kris. Halo. Welcome. Nah, Apa finally. ini tadi? Ya, Aku juga kaget kok tiba-tiba nge-close. Kenapa sih kalau ada aku selalu kayak gitu sih Kak? Ya enggak, tadi Aku kan ngambek kok. enggak. Tadi kan enggak. Enggak tahu. Tadi kan padahal Eh, em, apa jaringan juga bahasannya terlalu berat kali dengan kamu ini. mungkin terlalu berat. Baik-baik aja ya. Ya, bisa. Terlalu berat Ya, ini topiknya. ya paling Ngambek. apa lalu namanya? berat. Ya udah berat banget sih. Ya tapi sebagai apa ya? Sebagai kalau aku menganggap ini tuh bekal ya. Artinya kalau emang mau menikah itu kita tuh ngomong menikah itu nggak bisa asal gitu loh menurut aku ya gitu. Jadi ya banyak sekali yang dipertimbangkan, termasuk makanya kenapa ada muncul lahirnya perjanjian pranikah, karena emang menikah itu nggak sembarangan, nggak asal aku suka sama ini nikah yuk, kan nggak bisa, ternyata dia punya utang ternyata misalkan. Kak, sorry, videonya mati Kak. Kak Kris. Kak Kris Kak Angga. Oh iya kenapa? kah? Oh, Udah Kak. bener. Kak Kris, videonya kok stuck ya di aku Nge-freeze ya. atau videonya Kak Kris stuck ya? Atau cuma di aku doang? Di aku sih ya, di aku juga. Di aku videonya Angga yang stuck. Oh, Oke. Ya udah aku enggak sih. mungkin beda Udah game. Kak Kris udah. Kak Angga. Oke. Iya udahlah. Iya, nge-freeze tadi. Iya. Kak Angga. Halo, dengar Udah nggak deh ya, suaraku? Kak Angga aman deh. Aman ya? Aman Kak? Iya. Ya Tuhanku Yesus, kenapa lagi Tuhan?
Iya toh. Aduh ya Tuhan. Zoomku error. Halo Kenapa? Kak Angga. Halo. Kak Angga meninggalkan kita berdua. Terkatung-katung Kak Enggak, Angga. ternyata Ini koneksi muncul semua udah. kok. Kenapa sih Kak? Itu koneksi Kak Angga tuh. Iya nih ternyata, aduh. Connect Zoom 3 kali nggak connect coba. Iya inilah godaan Ada streaming. masalah apa? Cerita coba sedikit. Perlu perlu ada perjanjian nih Kak ya soal wifi nih ya. Kita berjanjian loh. Kerjaan aku kan emang problem solver ya. Mungkin ada masalah apa bisa Oh diselesaikan. iya. Masalah apa aja ya? Bisa ya. Berarti Kakak bisa ini ya, jadi biro jodoh juga ya Kak ya? Biro jodoh lagi. Bisa. Mau yang tipe kayak apa? Aman. Mau cari yang kayak apa nih? Di list dulu ya ini ya, syarat dan ketentuannya bagaimana. Nanti aku launching aplikasi jodoh juga lah. Astaga. Kak Angga, Ya halo. hilang lagi deh. Oh, Dengar suaraku nggak? Dengar. aman-aman. Iya. Ya udahlah paling Hmm. mungkin terakhir ya. Jadi buat eh, dari Kak Kris mungkin atau nanti juga dari Kamel juga. Sebentar. Udah masuk. Halo, dengar suaraku? Halo. Dengar, Kak, Ya, ya. aman. Mungkin yang Ya, terakhir, aman. kira-kira nih kalau dari Kak Kris sendiri, bagaimana bisa menginformasikan ke teman-teman bahwa sebenarnya perjanjian pranikah itu baik, gitu Kak? Gimana ya ngomongnya ya? Jadi ya patut untuk disadari aja lah. Pernikahan itu bukan hal yang mudah. Permasalahan yang akan kita hadapi itu juga bukan sesuatu yang bisa kita prediksi juga sebelumnya. Yeah. Perjanjian pranikah ini sebenarnya bukan cuma untuk melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi keluarga, melindungi anak-anak juga nantinya. Gitu. Jadi jangan anggap perjanjian pranikah ini sesuatu yang tabu. Lebih baik kita coba untuk mau membuka wawasan juga, kita cari informasi sebanyak-banyaknya juga. Bisa dikonsultasikan juga ke yang pakar di bidang ini gitu. Jadi biar nanti selanjutnya pun nggak bakal salah arah gitunya. Gitu. Karena memang lebih baik untuk menanggulangi daripada mengobati lah nantinya. Benar-benar nggak akan terprediksi nantinya. Apa yang bisa kita persiapkan sekarang, kita atur sekarang, ya aturlah itu. Iya, Gitu. benar. Setuju. Betul. Kalau dari Kamel, berarti bagaimana tanggapanmu soal perjanjian pranikah? Berarti apakah kamu nantinya akan melakukan? Ya mungkin kalau buat aku sih, aku pribadi ya, aku berencana untuk ngurus prinyup itu. Dan apalagi untuk para pelaku bisnis yang memang teman-teman yang memang pasangannya punya bisnis, dua-duanya punya bisnis atau salah satu punya bisnis, itu perlu lah untuk dilakukan. Balik lagi sama seperti yang dibilang sama Kak Kris, bahwa ini tuh kita udah modern ya, kita udah hidup di tahun 2021 gitu, udah bukan lagi hal yang kayak itu adalah hal yang tabu lagi gitu. Terutama juga cari pasangan juga yang memang sepaham ya, jadi biar semuanya berjalan dengan lancar gitu untuk pengurusannya gitu. Gitu aja sih mungkin. Iya benar-benar. Ya cukup, malam ini cukup, pembahasannya cukup 18+ ya. Tidak 18+. untuk 18+ tadi ini mikir nih.
mungkin. Iya, lumayan nih. Iya, ini juga baru sih, baru. Kebetulan Kamel juga apa namanya ngajak aku ngebahas ini, jadi oh menarik juga ya. Itu thank you banget Menarik Kamel. untuk diperbincangkan. Dan thank you juga buat Kak Juga. Kris sudah meluangkan waktunya untuk bisa Oke. ngobrol-ngobrol banyak nih soal perjanjian Thank you pernikahan. juga, Kis. Iya, jadi tahu sih, jadi tahu. Oh, ternyata seperti ini. Iya, iya, iya. Iya. Makasih juga kesempatannya Sama-sama. bisa berbagi juga di sini. Sama-sama kakak. Aku juga kan bisa sambil kenalan dulu yang mungkin nggak tahu Kak Kris itu ternyata alumni Unsur. Ternyata oh iya satu. Sama. Baru tahu juga. Nah, kalau Kamel kan Iya. dari Media. Media ya. Dari media ya. Undang-undang lah nanti kalau nikahan. Siap. Kak Angga dulu deh itu. Kak Angga kalau nikah dibayar, ntar aku yang ngurus. Lo tetap promosi. Nggak apa-apa. Tetap, ya nggak apa-apa. Promosi. Budget tuh bisa kok, Kak. Gampang, budget tuh bisa di-adjust. Di adjustnya. Apalagi Kalau masa aku tuh nggak. Di adjustnya Iya, naik. harga iya, COVID, iya. harga COVID. Di adjust. Harga kopi bisa tuh gampang loh. Gampang, Kak. Dibicarakan itu. Tetap promosi. Benar. Ya, oke lah. Paling Gitu. itu aja paling untuk pembahasan kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Kak Kris, buat Kamel sudah meluangkan waktunya. Thank you juga, Kak. Ya, kita udah ngobrol-ngobrol Sama-sama. soal perjanjian pranikah. Nanti kita bisa kalau misalkan nanti kita mau menikah nih, ya colek-colek Kak Kris lah. Piye nih Kak gitu. Bisa. Bisa Konsultasi ya. Siapa tahu. juga bisa. Iya. Mungkin nanti Kak Kris bisa Harga dulu. COVID. Iya betul. Harga COVID. Diundang aja. Kalau aku mungkin aku di Jakarta. Ya, mungkin aku bisa undang Kak Kris. Kak, gimana nih Kak? Bisa. Undang konsultasi doang. Resepsinya kagak diundang. Apa? Resepsinya kagak diundang. Ya diundang dong, diundang. Oh, siap. Masanya bikin resepsi apa Iya. enggak gitu sih. Oh iya benar. Kalau cuma Resepsi online. resepsi online. Virtual, semua virtual sekarang ada. Iya, Nanti bubuhnya pakai ini, scan barcode. betul. Tapi Scan barcode GoPay. Jangan yang ya ada kan? jangan ada cashback. Oh, lumayan lah Kak, 30% Kak. Ntar ada cashback lagi. Potongan cashback. Iya. Iya juga sih. Ya udahlah. Seperti itu aja. Sekali Ya lagi wes. terima kasih Kak Kris, Kamel. Oke. Selalu jaga Sama-sama. kesehatan ya, Kak Kris, Kamel. Jaga Iya. kesehatan. Ya, makasih Kakak juga. Ya, jaga kesehatan dan semoga lancar-lancar semua buat pekerjaannya gitu. Terus Kak Kris kliennya, Amin. Kamel juga kliennya. Biar gak ada yang rese. Amin. Amin. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Sekali lagi terima kasih. Makasih Ya, Kak. aku close ya. Bye bye, sampai ketemu Ah. lagi. Ya, bye bye. Dah. Ketemu lagi. See you.